Aku lelah, aku capek, aku rasanya bosan dengan hidup ini. Terlalu banyak masalah yang harus saya hadapi. Lelah. Terus harus bagaimana kalau kita berada pada titik itu sebagai orang percaya? Kita bahas yuk. Shalom, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pernah lelah kan? Pastilah. Pernah capek kan? Pastilah. Pernah jenuh dengan keadaan toh? Pastilah. Maka kelelahan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena selalu akan terjadi pada diri kita. Nah, yang akan kita bahas kali ini bukan lelah hanya dalam persoalan fisik. Kalau itu sih gampang, tinggal kita pulang tidur begitu, istirahat sejenak atau minum apa, vitamin atau jamu gitu. Tapi kalau orang itu sudah lelah dalam kondisi psikisnya, lalu dia akhirnya frustasi dengan keadaannya, dia capek dengan situasinya, serasa hidup itu sudah tidak lagi menarik, cuman mau mengakhiri hidupnya. Saya pikir itu tidak betul juga sikap hidup yang kayak begitu. Kita nggak bisa seperti itu, bahwa ketika kita diberhadapkan pada kehidupan, maka firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pada pasalnya yang ketiga ayat 10 itu mengatakan demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Apa makna dari kalimat ini? Dari firman Tuhan ini, dari Pengkhotbah 3 ayat 10 ini. Ya memang Tuhan sudah izinkan bahwa setiap kita itu pasti harus menghadapi kelelahan-kelelahan. Harus menghadapi setiap situasi yang kadang-kadang membuat kita capek. Tapi ingat bahwa kalau Tuhan ingin mengembalikan kondisi kita itu seperti membalikan telapak tangan begitu. Tapi pada dasarnya seringkali sebenarnya Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita untuk kita bisa berpulih, kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih semangat untuk tidak terjebak kepada kelelahan itu sampai pada akhirnya mengambil sikap pinginnya akhiri hidup atau pinginnya sudah wis nggak usah ngapa-ngapain, udah biarin aja tuh, atau pada titik yang frustasi. Bisa jadi kayak begitu, tetapi kalau Tuhan inginkan kita berpulih, apa sih susahnya Tuhan untuk bertindak? Sebab kelelahan itu memang diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita, tidak hanya fisik, secara psikis juga kadang kita lelah. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu membalikkan keadaan kita, maka tugas kita apa? Ayo, proses itu dilalui dengan penuh keyakinan diri bahwa setiap situasi yang menimbulkan kelelahan ini pasti ada masanya, ada saatnya membawa saya benar-benar berpulih. Timbulkan semangat itu kembali di dalam Tuhan. Timbulkan keyakinan diri itu di dalam Tuhan. Timbulkan harapan-harapan itu di dalam Tuhan. Perjalanan kita bisa pendek, bisa panjang. Kita akan melihat perjalanan kita panjang, melelahkan ketika kita sudah capek dengan setiap situasi yang terjadi. Tapi terasa pendek kalau kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan itu, sehingga kita bisa melewati step by step, situasi demi situasi, tanpa kita harus menyalahkan kanan, kiri, muka, belakang, atau bahkan mungkin menyalahkan masa lalu kita, walaupun masa lalu bisa saja menjadi sumber persoalan. Tetapi kenalilah dirimu, percayalah kepada Tuhan. Kenalilah Tuhan kita yang penuh dengan perhatian, yang Dia berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Coba bayangkan, Matius 11 ayat 28. Nah, dengan kalimat yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, berarti kan Tuhan tidak melihat kita dalam situasi-situasi yang paling darurat pun dan akan membiarkan kita. Nggak mungkin. Saya terlalu percaya kalau Tuhan itu akan selalu hadir dan membersamai kita, memampukan kita untuk kembali menjawab setiap kelelahan kita dengan sebuah pikiran yang optimis, keyakinan diri, keberanian untuk berseru dan berserah. Ya. Dan tentu tidak bisa kita diam dan tidak berusaha. Haruslah kita terus berusaha.
Biarkan Tuhan yang memiliki hasil akhir. Dan ketika kita berusaha untuk membalikkan situasi kelelahan kita menjadi sebuah pengharapan yang indah di dalam Tuhan. Keyakinan diri untuk tetap berani melangkah dan percaya bahwa ada campur tangan Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik. Maka itu adalah modal. Satu hal, percaya. Tuhan sanggup membalikkan setiap keadaan. Tuhan berkati.